Iya, monggo. Ini kan eh, kata rencang-rencang yang menanyakan juga berdiskusi, terus saya juga pernah berpikir kita tidak menyebutkan di mana dan siapa ya Pak. Nggih. Jadi tentang ramalan Pak, atau sesuatu yang bisa ada mungkin satu dua orang yang bisa melihat ke depan gitu. Kita sebutnya ramal gitu. Iya. Mungkin kayak di Indonesia nanti tahun sekian, atau ini kondisinya sudah seperti ini, kan banyak di YouTube, di media sosial manapun kita dengar. Wah, ini kita nggak apa ya, mengkerdilkan atau ilmu-ilmu atau aliran apapun, tidak. Cuman yang digarisbawahi di sini adalah tentang sesuatu yang disampaikan bakal terjadi, entah tentang bencana, entah tentang kabar baik dan buruk lah Pak. Nah, dalam sisi Islam sendiri atau ajaran yang kalau kita anggap itu sebenarnya gimana sih Pak? Katanya kan kalau dulu saya pernah dengar, mungkin Pak mesti bisa benarkan kalau salah, sebenarnya nggak ada istilahnya peramal, takutnya itu membuat orang itu apa nih, putus harapan dan tidak ada usaha. Nah, ribet Pak. Oke. Dalam ajaran Islam, tiaroh atau meramal itu haram hukumnya. Ini dalam ajaran Islam ya. Saya tidak tidak mengkerdilkan pendapat orang, tidak. Kalau umat Islam percaya kepada peramal, maka selama 40 hari ini ibadahnya tidak diterima. Ini harus diperhatikan betul. Karena apa? Mendahului kehendak Allah. Bahasanya seperti itu. Ini yang dalam hukum Islam ya. Kalau saudara atau siapapun punya pendapat atau punya istilahnya gambaran bahwa masa depan Indonesia begini, itu hanya cukup untuk dirinya sendiri, tidak boleh dimuat di dalam media massa. Takutnya apa? Melemahkan keimanan seseorang. Karena kodok dan kodar itu adalah haknya Allah, kuasa Allah. Dalam ajaran Islam itu yang wajib dipercaya itu hanya kuasa Allah. Maka kita tidak boleh mempercayai kepada paranormal, kepada para indigo, bahwa masa depan Indonesia seperti ini. Kalau toh misalnya seseorang diberi pengetahuan seperti itu, sekali lagi hanya untuk dirinya sendiri. Kita sudah diberi Al-Quran, sudah diberi Al-Hadis, dan ijma' qiyas. Sudah cukup. Sehingga kalau kita mau kembali rujukan, ya harus kembali ke Quran Hadis. Artinya apa? Sebabnya kalau nanti orang, ya kan, apalagi yang imannya lemah, bahwa datang ke paranormal kemudian diberitahu bahwa nasibmu begini, nanti malah menggantungkan harapan itu. Kan itu yang berbahaya kan. Kemudian terus tidak terbukti umpamanya, ya kan malah kecewa berat itu jadinya, ya kan. Makanya menggantungkan harapan kepada manusia, kepada seseorang itu tidak boleh, haram hukumnya. Ini harus diperhatikan betul. Jadi jangan sampai kita ini baru belajar atau baru usul ke Allah kemudian diberi petunjuk begini disebar di media massa. Sekarang lagi rame-ramenya masalah itu, ya. Ini harus ulamanya, kiainya itu harus sering-sering adakan kajian-kajian yang bersifat ilmiah, bukan yang bersifat gambaran ataupun istilahnya takwilan, ya kan. Kalau para nabi, para rasul, para wali, insya Allah maksum karena dijaga kan imannya ada. Kayak Nabi Yusuf ya kan. Termasuk ramalan bagaimana? Iya, memang di dalam ajaran Islam kan kisah Nabi Yusuf kan diramalkan oleh orang tuanya kan, bahwa saya bermimpi ketemu dengan 11 bintang, kemudian
satu matahari dan rembulan. Ditafsirkan karena yang menafsirkan ini adalah nabi, pasti benar. Kalau kita ini bukan wali, bukan siapa, menafsirkan seperti itu, membuat gaduh di masyarakat. Itu yang ditakutkan. Nah, ini bisa menimbulkan apa istilahnya itu penafsiran-penafsiran yang keluar dari jalur Islam ya. Tapi kalau saudara punya pengertian seperti ini ya cukup saudara ataupun keluarga, jangan disebar karena ini akan menimbulkan rasa was-was kalau itu misalnya bencana ya. Ya ini kan contoh saja. Tahun 2021 tanah Jawa itu akan tenggelam ya. Penafsiran yang demikian jangan dikonotasikan bahwa tenggelam semua, tidak mungkin. Seperti Tuban, seperti Lamongan, kebanjiran, kan seperti itu kan kenyataannya. Bahkan ini sudah habis tahun 2001, sekarang tahun 2022. Kan Pulau Jawa tidak tenggelam. Iya toh? Nah, seperti ini, itu sudah membuat mental itu sudah down. Sudah takut orang itu kalau sudah mendengar seperti ini. Nah, ini yang perlu diwaspadai, saudara. Ya, sehingga tidak membuat kekacauan. Ya, toh nyatanya juga nggak terbukti ya. Iya, ini banjir itu sudah lumrah kalau musim hujan pasti Indonesia itu banjir. Tapi kan nggak tenggelam kan. Nah, ya toh, ini bukti nyata. Maka jangan sekali lagi jangan mengumbar lah istilahnya berita-berita hoax seperti itu ya kan. Silakan aja untuk diri Anda sendiri silakan, tapi jangan di-share kita hanya mencari untung tapi justru meneror masyarakat ini ya kan. Kenyataannya seperti itu ya kan. Maka terjadi polemik yang demikian ini karena tidak ada dasar hukumnya ya kan. Kecuali kalau kita tafsirannya para nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, memang nabi, contoh nabi ya kan. Dan itu pasti benar kalau itu adalah ucapan nabi. Nah kita ini wali ya bukan, apalagi kok ngaku nabi. Makanya banyak orang yang istilahnya itu terperosok dengan impian-impian yang tidak benar, akhirnya mengaku jadi malaikat, mengaku jadi nabi. Itu kan lucu kan. Semenjak Rasulullah itu sudah tidak ada nabi lagi, sudah khotaman nabi akhir zaman, nabi yang penutup, jadi tidak boleh. Nah inilah berita-berita yang demikian ini kalau bisa dikurangi, kalau toh untuk dikonsumsi untuk dirinya sendiri itu. Diri sendiri itu memang pribadi atau jauh untuk keluarga terdekat mungkin, atau memang benar-benar harus sendiri? Lah ini permasalahannya kan begini, karena kita kan kadang ingin menyelamatkan keluarga ya. Ya kalau benar wong kita ini nggak ada kemaksuman masalah keimanan, iman kita itu kan naik turun ya kan. Nah, terus kita terus membuat statement yang demikian, ini bisa membahayakan ya kan. Orang mau berusaha takut nanti kalau tanah Jawa tenggelam kita pergi ke Singapura, padahal Singapura sendiri sudah panik ya kan. Kan seperti itu yang ditakutkan. Ya udahlah, kalau memang berdasarkan ilmiah BMKG misalnya ya enggak apa-apa, itu karena berdasarkan ilmiah ya. Tapi kenyataannya ya tuh, tanah Jawa sampai sekarang enggak tenggelam ya tuh. Banjir silakan, gunung meletus silakan. Nah itulah namanya mimpi-mimpi kita itu kadang-kadang seperti itu dibesar-besarkan kan. Nah itu membuat heboh jadinya. Orang mau berusaha jadi takut, orang sudah melarat jadi stres ya kan. Nah ini yang dikhawatirkan. Ya mau buka usaha nggak jadi. Nggak jadi karena takut ya. Nah, ini banyak orang bunuh diri itu gara-gara itu juga loh ya kan. Ini harus hati-hati, bukan tidak boleh, tapi harus hati-hati. Toh dalam ajaran Islam sendiri dilarang tiaroh, artinya istilahnya itu menebak-nebak itu kan tidak boleh. Nasibmu begini, nasibmu begini tidak boleh.
Allah sudah menggariskan tatkala kita lahir di dunia ini sudah ditulis 3 hal, rezeki, jodoh, dan mati. Selesai sudah. Kita usaha ikhtiar percaya kepada Allah, selesai. Jangan percaya kepada orang. Kalau percaya kepada orang kita kecewa nantinya. Itu saya kira itu. Iya. Berarti kalau bisa dibilang kesimpulannya gini Pak, bukan kita itu, misal tadi Pak Misi sebutkan ya pasal BMKG, berarti diserahkan pada ahlinya lah gitu ya. Kalau BMKG aja istilahnya bukan, itu kan masih perkiraan loh. Prediksi. Bahasanya kan prediksi kan. Boleh memprediksi tapi tidak boleh menghukumi tanggal sekian. Ya, contoh tahun 2000 sekian terjadi kiamat. Waduh. Itu bikin orang panik itu, iya kan? Kiamat itu tidak ada orang yang tahu. Tidak boleh, memang rahasia Tuhan diberikan kepada manusia seperti kita-kita itu tidak boleh. Orang jadi panik semua gara-gara berita kiamat tahun 2012 tanggal 12. Tidak boleh, ya kan? Nah, tidak terbukti kan? Nah, itu sudah banyak ramalan-ramalan seperti itu. Berhentilah yang sekiranya tidak ada fakta secara ilmiah, ya kan. Sedangkan BMKG itu kan penelitian ilmiah, itu kan masih diprediksi, bukan dipastikan. Ini yang harus diluruskan. Terus lanjutannya seperti ini Pak Misti. Apakah para rasul dan nabi itu diberikan hak khusus untuk menyampaikan prediksi tadi ya? Kita nggak sebut ramalan karena gini, contoh yang paling kelihatan sih ini secara umum atau awam, Nabi Nuh. Kenapa? Soalnya kan beliau sudah tahu, kita anggap sudah tahu Pak, membuat perahu, membuat apa itu benar-benar besar. Jadi sampai kan banyak orang umat-umatnya yang ngapain buat perahu, apalagi di atas gunung, itu kan dianggap gila. Nah itu yang kedua seperti Nabi Yusuf. Pertanyaannya kembali seperti apakah para rasul dan nabi itu memang diberikan hak khusus atau emang harus seperti itu Pak? Iya, kalau nabi kan diberi mukjizat, dimaksum imannya. Artinya nabi itu tidak bohong. Dan itu bukan karena nafsu mereka. Bukan karena nafsu. Itu memang petunjuk dari Allah yang namanya mukjizat, ya toh. Contoh sekarang begini. Ini saya pernah diberitahu sama guru saya. Jangankan para nabi, muridnya Imam Syafi'i ya. Itu seandainya kalau tidak terhalang dengan ilmu syariat, dia akan menceritakan kejadian alam sebelum alam ada dan sesudah alam ini ada. Itu muridnya Imam Syafi'i. Lah Imam Syafi'inya bagaimana? Tapi Imam Syafi'i tidak membuat statement seperti itu. Ya. Ini pelajaran ya. Jadi tolong diperhatikan. Tidak boleh karena dihalang-halangi oleh syariat. Kita berhadapan dengan masyarakat luas. Nah, kita harus hati-hati, ya. Ya kalau kita mungkin hidup di zamannya Imam Syafi'i menemui murid seperti itu, memang dimaksud, memang cerdas. Dan mereka ahli hadis, ahli Quran. Nah sekarang kita ini kulhu aja kadang-kadang keliru. Iya itu. Ya. Maka ya nggak layak lah kalau kita tahu-tahu kita terus memprediksi begini menyampaikan di khalayak ramai. Lah saudara itu siapa? Ya kan begitu. Kapasitasnya itu loh maksudnya. Iya kan. Nah, kalau dari penjelasan Pak Misti yang tadi Imam Syafi'i aja bagaimana? Berarti apakah atau kemungkinan besar para bahkan Imam Syafi'i lah Pak, iya. Beliau benar-benar berpikir keras, berpikir bijak, meskipun beliau tahu tapi mending diam gitu Pak. Betul. Istilahnya ngeraksa Pak. Betul. Dan itu tidak membuat gaduh masyarakat. Intinya seperti itu. Pertimbangan dipertimbangkan luas. Karena orang-orang alim itu diberitahu itu haknya Allah, bukan untuk hak masyarakat. Iya. Tolong digarisbawahi. Jadi sekelas Imam Syafi'i yang sudah begitu tenar dan santrinya juga begitu tenar, mereka itu tidak sembarangan ngomong, harus dijaga betul karena yang dihadapi itu adalah masyarakat luas. Kalau tidak bisa menerima kan bisa jadi gaduh Pak. Iya toh. Nah itu. Dan Nabi dan Rasul itu pun
di titik mereka menyampaikan pun juga melalui pertimbangan yang berkali-kali juga Pak. Betul, melalui firman Allah, tidak sembarangan sesuai. Satu dua tanya tak Betul. sampaikan dah. Ya, pernah dalam apa surah Al-Kahfi itu kan, Rasulullah ini ditegur sama Allah. Bagaimana peristiwanya? Rasulullah itu ditanya oleh orang Yahudi, ya Muhammad, kapan wahyu itu turun? Besok. Kan akhirnya ditegur sama Allah kan. Akhirnya wahyu turun 15 hari kemudian kan. Nah di situ jadi suatu acuan. Nabi saja masih ditegur sama Allah yang dimaksum imannya. Karena apa Rasulullah kok mengatakan besok? Soalnya terlalu yakinnya. Padahal seharusnya yang diucapkan Rasulullah insya Allah besok. Harusnya begitu. Kurang insya Allah tok ini loh ditegur. Iya tak. Nah kita ini loh dengan beraninya, dengan bangganya mengatakan tahun sekian Indonesia tenggelam. Waduh, nanti dulu, hati-hati ini, ya kan, membuat gaduh masyarakat jenengan. Ya, kan? Ini mungkin akhirnya kesimpulan seperti yang kita mesti. Tapi apa ya? Ditanyakan aja lagi. Yeah. Nanti sedikit jawab sih. Berarti yang kitab Al-Quran saat ini Pak itu kan banyak yang itu kan kalam-kalam dari Kanjeng Nabi nih, disampaikan dan dijadikan mushaf Pak. Wahyu-wahyu yang turun akhirnya kan jadi Quran, jadi kitab. Betul. Itu banyak yang dulunya sekarang terbukti. Apakah itu termasuk ramalan juga Pak dalam bentuk kitab atau seperti apa Pak? Bukan ramalan, ini adalah wahyu Tuhan yang disampaikan kepada nabinya. Wahyu Tuhan yang disampaikan kepada nabinya itu namanya mukjizat. Nah, mukjizatnya Rasulullah yang paling terkenal adalah Al-Quran, Isra Mi'raj, itu mukjizat sepanjang masa itu. Tidak akan berubah. Yang namanya Quran itu tidak akan berubah dan itu wahyu, bukan hasil karya Rasulullah, bukan. Ya toh. Wong nyata-nyata Rasulullah itu adalah ummi, ya kan. Tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi bukan tidak bisa baca, tidak bisa nulis itu bukan berarti bodoh. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah suruh menulis sahabatnya, juru tulisnya Zaid bin Sabit kan. Tahu kalau itu ada matobi'i, ada majais mufasil. Ya berarti Rasulullah itu lebih pintar. Bukan berarti tidak bisa nulis, bukan nggak bisa nulis berarti bodoh, enggak. Rasulullah itu pintarnya pol-polan, makanya iso bener no, iku salah, iku bener. Ya kan Quran kan nggak ada yang salah kan. Nah itu berarti bukti kecerdasan Rasulullah. Ada revisinya. Lah, ojo dikatakan bahwa Rasulullah itu bodoh, sampean ya salah nanti. Diseneni karo Gusti Allah ya toh. Nah. Kalau boleh dibilang anggaplah kita kan seperti ini Pak. Akhirnya orang yang mengatakan ya enggak itu tetap bentuk ramalan dalam bentuk buku. Nah, kalau kita memperbaikinya boleh nggak Pak dikatakan bukan, itu adalah buku pedoman seluruh umat manusia Pak. Betul Pak? Atau seluruh kitab langit itu pada hakikatnya benar. Zabur, Taurat, Injil itu benar. Tapi kenapa ada Al-Quran? Turunnya Al-Quran ini ada asbabun nuzulnya. Karena kitab langit itu sudah dirubah oleh tangan-tangan manusia. Jadi Al-Quran itu bukan kitab baru, bukan. Adalah kitab yang dahulu kemudian dirangkum dijadikan satu. Di situ ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, semua ada. Jadi tidak membuat kitab yang baru, tidak, menyempurnakan kitab-kitab yang sudah dirubah oleh tangan-tangan manusia. Seandainya kitab Zabur, kitab Injil masih murni, ya tidak mungkin Quran diturunkan, kan begitu toh kronologinya. Ya. Jadi kalau begitu Bapak menghukumi Injil nggak sempurna, Zabur nggak, bukan begitu. Ada kalimat-kalimat yang sudah dirubah, ya inilah yang perlu
dijadikan bahan kajian, itu maksudnya, ya kan.